Di hutan ada banyak pohon cemara, dihiasi hujan yang rintik-rintik. Bila ingin anak tumbuh seutuhnya, jangan menjadi orang tua toksik. Apa yang dimaksud orang tua toksik? Apa akibatnya dan apa solusinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Istilah orang tua toksik dipakai untuk menggambarkan pola sikap dan perilaku orang tua yang secara konsisten merugikan kesehatan emosi, mental, bahkan rohani anak, baik disadari maupun tidak. Bukan berarti orang tua itu jahat, tapi cara memperlakukan anaknya tidak sehat dan berdampak panjang. Ciri-ciri orang tua toksik misalnya pola komunikasi yang egois, sering merendahkan, menyindir, atau mempermalukan. Lebih banyak kritik daripada apresiasi, serta tidak pernah mau mendengar penjelasan atau keluhan anak. Kemudian ciri berikut adalah kontrol berlebihan. Anak tidak diberi ruang memilih, semua harus sesuai kehendak orang tua. Kemudian meremehkan atau merendahkan, sering berkata, kamu itu memang tidak bisa apa-apa, atau suka membandingkan dengan anak lain. Kemudian manipulasi emosi, membuat anak merasa bersalah terus-menerus. Contoh, mama sudah berkorban banyak, masa kamu begini? Kemudian tidak menghargai perasaan anak. Saat anak sedih atau terluka, dijawab, ah kamu lebay, itu hal sepele. Selanjutnya standar tinggi tanpa empati, tuntutan besar tapi minim dukungan dan apresiasi. Kemudian kasih bersyarat. Anak dikasihi hanya kalau patuh, berprestasi, atau memenuhi ekspektasi. Orang tua yang toksik meninggalkan dampak yang dalam dan jangka panjang, bukan cuma saat anak masih kecil, tapi sering terbawa sampai dewasa, menikah, bahkan saat ia menjadi orang tua juga. Contoh luka emosi yang menetap. Anak tumbuh dengan rasa tidak aman, takut salah, dan perasaan aku tidak pernah cukup baik. Luka ini sering tidak kelihatan, tapi sangat memengaruhi cara anak memandang diri sendiri. Kemudian harga diri rendah. Karena sering dikritik atau diremehkan, anak sulit percaya diri, selalu ragu dengan keputusan sendiri dan bergantung pada penilaian orang lain. Kemudian sulit mengenali dan mengekspresikan emosi. Anak belajar bahwa perasaannya tidaklah penting atau tidak boleh diungkapkan. Akibatnya saat dewasa anak bisa terus memendam emosi dan meledak tiba-tiba atau bisa mati rasa secara emosi. Kemudian pola relasi yang tidak sehat. Banyak anak dari orang tua toksik takut konflik atau justru agresif, mudah terjebak relasi yang manipulatif, dan sulit menetapkan batasan atau boundaries. Ini sering terlihat jelas dalam pernikahan. Selanjutnya kecemasan dan stres kronis. Selalu hidup dalam tekanan bisa membuat anak overthinking, perfeksionis, dan takut gagal berlebihan. Pemberontakan atau ketergantungan ekstrim, pola umumnya memberontak, menolak otoritas dan impulsif atau terlalu patuh, sulit mandiri dan takut mengambil resiko. Kemudian memiliki pandangan keliru tentang kasih. Kasih orang tua dianggap harus diperjuangkan, bersyarat, dan diperoleh lewat prestasi. Ini sangat berbahaya bagi iman dan identitas diri. Selanjutnya mewariskan pola toksik. Tanpa sadar, luka yang tidak disembuhkan akan mungkin terulang ke pasangan dan selanjutnya diwariskan ke anak. Kebanyakan orang tua tidak berniat menjadi toksik. Pola itu biasanya terbentuk pelan-pelan dan penyebab utamanya adalah yang pertama, mewarisi pola dari orang tua sebelumnya. Banyak orang tua mengulang apa yang dulu mereka alami, mungkin dibesarkan dengan kekerasan verbal atau emosional, tidak pernah didengar atau dihargai, atau dengan kasih yang bersyarat. Yang kedua, luka batin yang tidak pernah dipulihkan. Ada trauma masa lalu seperti penolakan, kegagalan, kemiskinan, dan kekerasan yang membuat orang tua mudah tersinggung, defensif, takut kehilangan kontrol, dan akhirnya anak menjadi sasaran pelampiasan emosi. Yang ketiga, takut kehilangan kendali atas anak. Sebagian orang tua mengontrol berlebihan karena takut anak gagal, takut tidak dihormati, dan takut ditinggalkan. Kontrol dianggap bentuk kasih, padahal berubah menjadi penindasan emosional. Yang keempat, tekanan hidup dan stres berkepanjangan. Adanya masalah ekonomi, pekerjaan, atau masalah keluarga yang lain, sehingga emosi menumpuk, kesabaran menipis, empati menurun, dan anak menjadi tempat paling aman untuk dimarahi karena tidak bisa melawan.
Yang kelima, kurangnya literasi pengasuhan dan emosi. Banyak orang tua tidak pernah diajari cara mendidik dengan sehat, tidak tahu cara mengelola emosi dengan baik dan bijaksana, atau bahkan menganggap disiplin itu harus dengan kekerasan. Ketidaktahuan ini bukanlah alasan untuk pembenaran, melainkan alasan untuk mencari solusi. Yang keenam, harga diri orang tua yang rapuh. Orang tua dengan identitas diri lemah sering butuh anak untuk membanggakan diri, merasa terancam jika anak berbeda pendapat dan sulit menerima kritik. Anak diperlakukan sebagai cermin ego, bukan pribadi yang utuh. Apa solusi bagi problema menjadi orang tua toksik? Yang pertama, mengakui pola bukan membela diri. Berhentilah mencari pembenaran dan terus menyalahkan anak. Tanpa pengakuan tidak akan ada pemulihan. Kemudian orang tua perlu belajar mengelola emosi diri. Anak bukanlah tempat melampiaskan stres dan tekanan yang datang dari berbagai masalah. Berhentilah bicara saat emosi memuncak dan tenangkan diri. Orang tua yang sehat emosi membuat anak lebih aman secara mental dan emosional. Selanjutnya, mengganti kontrol dengan bimbingan. Berikan pilihan sesuai usia anak, bukan membuatkan keputusan sepihak dan memaksanya. Kemudian minta maaf dengan sungguh-sungguh. Hal ini tidaklah melemahkan wibawa, justru membangun kepercayaan. Selanjutnya, belajar disiplin tanpa melukai. Disiplin bukanlah kekerasan atau hukuman emosional. Tujuannya adalah untuk mendidik, bukan melampiaskan emosi. Kemudian, bangun relasi bukan hanya ketaatan yang buta. Luangkan waktu untuk anak dan beri perhatian. Dengarkan tanpa menghakimi, hadir secara emosional dan beri dukungan serta apresiasi kecil tapi konsisten. Anak yang merasa aman akan lebih mudah diarahkan dan dididik. Selanjutnya, pulihkan diri sendiri. Ini adalah kunci utamanya, sebab banyak orang tua toksik adalah anak yang dulunya terluka. Maka pulihkan diri secara fisik, mental, dan rohani. Kasih itu tidak melukai demi kebaikan. Alkitab mengatakan dalam Kolose 3 ayat 21, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Efesus 6 ayat 4, "Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Sebagai kesimpulan, orang tua toksik bukanlah orang tua yang pernah marah atau salah. Semua orang tua bisa buat kesalahan atau kekeliruan. Yang disebut toksik adalah pola berulang yang tidak mau dikoreksi. Orang tua toksik adalah orang tua yang secara berulang dan tidak disadari mendidik anak dengan cara yang melukai emosi, merusak harga diri, dan menghambat pertumbuhan karakter meskipun sering dibungkus dengan alasan kasih atau kebaikan. Pola ini biasanya lahir dari luka batin, tekanan hidup, dan pola asuh yang keliru. Ingat, anak dipanggil taat kepada orang tua, namun orang tua dipanggil tidak menyalahgunakan otoritas. Didikan sejati haruslah membangun karakter, bukan menghancurkan jiwa. Alkitab menegaskan bahwa otoritas orang tua harus dijalankan dengan kasih, hikmat, dan tanggung jawab, bukan dengan kontrol, amarah, atau manipulasi. Kabar baiknya, pola toksik dapat dihentikan dan dipulihkan ketika ada kesadaran, kerendahan hati, dan kemauan untuk berubah. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan salam Kapas.